ada 3 aturan yang mengatur tentang tindak pidana makar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi di channel Ruang Hukum. Dan semoga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan tentunya selalu dilancarkan segala aktivitas keseharian teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yang dimana telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Desember 2022 dan telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, saya akan membahas mengenai tindak pidana makar, yang dimana makar ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru pada buku kedua, yakni pada pasal 191 sampai dengan pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Di mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini diartikan makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut. Jadi dalam artian dalam KUHP ini, makar tersebut bukan hanya sesuatu yang telah terwujudkan, tetapi juga niat untuk melakukan serangan. Hal itu juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan makar. Nah, pada buku kedua, bagian kedua tentang tindak pidana makar, ada 3 aturan yang mengatur tentang tindak pidana makar, yakni yang pertama adalah makar terhadap presiden dan wakil presiden. Kemudian yang kedua adalah makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah makar terhadap pemerintah. Makar terhadap presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 191 yang dimana isinya adalah setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan atau wakil presiden, atau menjadikan presiden dan atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi pada pasal ini, tindakan membunuh atau merampas kemerdekaan atau membuat presiden atau wakil presiden tidak dapat menjalankan pemerintahan dapat dipidana dengan hukuman pidana maksimal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini. Yang kedua adalah makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana dalam pasal ini diatur dalam pasal 192 yang isinya adalah setiap orang yang melakukan makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Nah, ancaman maksimal ini juga diatur untuk seseorang yang makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah diatur dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dalam paragraf 3 menjelaskan tentang makar terhadap pemerintahan. Maksud dari makar terhadap pemerintah diatur dalam pasal 193 yang dimana isinya adalah setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian pasal 193 ayat 2, pimpinan atau pengatur makar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi setiap orang yang ingin melakukan makar dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan ini dapat dipidana dengan pidana penjara 12 tahun. Dan untuk pimpinan dari kelompok tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 194 terkait makar terhadap pemerintah yang isi pasalnya adalah sebagai berikut. Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Setiap orang yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata. Dengan maksud untuk melawan pemerintah, bergerak bersama-sama, atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata. Jadi setiap orang yang melawan pemberontakan
dengan menggunakan senjata, baik secara pribadi ataupun secara bersama-sama atau berkelompok, ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan kemudian pimpinan dari pemberontak atau kelompok tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 20 tahun. Nah, selanjutnya di pasal 195 diatur setiap warga negara atau setiap orang yang bekerja sama dengan orang asing untuk menggulingkan pemerintahan. Hal ini diatur dalam pasal tersebut yang isinya adalah sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun setiap orang yang mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud membunuh orang atau organisasi, memperkuat niat dari orang atau organisasi, menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau organisasi, memasukkan suatu barang ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintahan. Nah, penjelasan tentang makar diatur lebih lanjut dalam pasal 196, di mana dalam pasal tersebut isinya adalah setiap orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 191 sampai dengan pasal 194 yang sebelumnya tadi, setiap orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, maka ini tidak dipidana. Jadi perbuatan yang secara konstitusional dalam mempersiapkan perubahan ketatanegaraan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan tidak dapat untuk dipidana. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa tindak pidana makar atau hal-hal tentang makar yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ini. Semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan hukum teman-teman sekalian dan memberikan manfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.